Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-23. Dan kita bersama-sama diundang untuk kembali merayakan peristiwa iman kita dalam peristiwa Paskal Misteri, merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Dan melalui Injil atau bacaan-bacaan hari ini, kita dipanggil bahwa betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita, yang mengasihi kita melebihi segala sesuatu, yang mengasihi kita walaupun kita sering tidak mengasihi Allah, sering berkhianat kepada Allah, tetapi Ia terus mengasihi kita. Saudara-saudari, mari saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat kehidupan Kristiani adalah semangat untuk hidup di dalam Tuhan. Semangat hidup di dalam Tuhan berarti semangat untuk mencontohi teladan hidup dari Allah sendiri, yaitu teladan kasih. Yesus hadir di dunia ini hanya membawa satu tujuan, yaitu kasih. Membawa kasih agar setiap orang mengenal Allah sebagai sumber kasih. Sehingga kita bisa melihat bahwa dasar dari seluruh kehidupan Yesus adalah kasih. Demikian pun kasih menjadi dasar seluruh perintah, aturan, atau segala kebiasaan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengetahui bahwa kasih menjadi ciri kehidupan Kristiani. Maka hidup Kristiani harus senantiasa hidup di dalam kasih. Kita mendengar bagaimana ketika Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma, ia mengingatkan para jemaatnya untuk hidup di dalam kasih. Dan Paulus menjelaskan bagaimana kasih itu sesungguhnya. Yang sesungguhnya ini adalah 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah dirangkum dalam satu hukum, yaitu hukum kasih. Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Roma bahwa sering di dalam kehidupan kita, manusia itu sering berselisih satu sama lain. Paulus mengingatkan bahwa kasih hendaknya
menjadi dasar dari pribadi setiap orang ketika ia menghadapi atau untuk menyelesaikan perselisihan itu. Dengan demikian, Paulus mengingatkan bahwa kasih harus menjadi yang terdepan. Kasih harus menjadi yang terutama ketika seseorang menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu perselisihan. Ketika kasih menjadi dasar, ketika kasih menjadi inti dari setiap aturan hidup, maka disinilah manusia hidup bersatu dengan Allah. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan para murid agar setiap kita adalah murid-muridnya, itu mempunyai satu tanggung jawab atas kehidupan saudara-saudari kita di mana saja mereka berada, teristimewa saudara-saudari orang-orang yang berdosa. Tuhan mengingatkan, Tuhan memanggil setiap kita untuk senantiasa merebut kembali hati, jiwa, raga jemaat-jemaat atau saudara-saudari kita yang tersesat, saudara-saudari kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Namun dalam prosesnya setiap orang harus melakukannya dengan dasar kasih, tanpa kebencian, tanpa mengkambing hitamkan, tanpa memponiskan. Injil hari ini merupakan satu fraternal koreksi dalam kehidupan berjemaat, bahwa setiap orang yang berbuat salah harus dituntun secara benar, secara lemah lembut, secara bertanggung jawab, supaya tidak ada seseorang yang bersalah atau seseorang yang berdosa itu merasa terluka. Bahkan sebaliknya, orang yang mengalami perselisihan, orang yang melakukan kesalahan, seseorang yang berdosa adalah orang-orang terluka yang harus dibantu, yang harus dilindungi, yang harus dibela, yang harus dibenar, yang harus kembali diatur tata pikiran, pola kehidupannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itulah sikap Allah hari ini ketika ia mengatakan ketika ada salah seorang yang berbuat dosa atau berbuat salah, tegurlah dia dengan cara yang benar, tidak mengkambing hitamkan, tidak mengfoniskan, tidak dengan cepat mengadili dia, tetapi menuntun dia dengan satu proses untuk mengembalikan dia ke dalam jalan yang benar, mengembalikan dia dalam suatu kehidupan yang benar. Maka Yesus mengingatkan kita melalui bacaan pertama hari ini, bagaimana Allah memanggil setiap orang untuk menyapa saudara-saudarinya dengan benar, mengantar kembali setiap orang kepada Allah dengan cinta. Saudara-saudari, kita semua bisa, kita semua mampu, karena kita semua adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kejahatan, belenggu kegelapan. Kita adalah anak terang, kita hidup di dalam kasih, maka wujudkanlah kasih itu di dalam kehidupan kita, agar setiap orang tidak menjadi terluka, tersakiti, tetapi banyak orang kembali mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami kebahagiaan, karena mereka merasakan, mereka melihat ada kehadiran Allah melalui kehadiran kita, melalui tutur kata kita yang lembut, melalui perbuatan kita yang bertanggung jawab. Tuhan Maha baik bagi kita semua. Kita semua pernah jatuh, kita semua pernah berbuat salah, dan Tuhan ingin agar kita kembali untuk mengalami rehabilitasi bersama Allah, mengalami rekonsiliasi hanya di dalam Allah dengan cara dan pola pikir Allah. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.